untuk masuknya aja ber-MM-an kalau nggak salah di atas 10 M lah Buset, untuk buat 10 daftar dolar miliar. ya. 10 miliar Iya. rupiah, 10 miliar. Iya, 1 juta dolar ya dulu. Halo guys, welcome back to our channel Aprilando. Ketemu lagi sama gua Aldo. Dan gue April. Oke, hari ini di video ini kita akan ngebahas tentang gaming. Nah, ini gue udah kedatangan dua temen gue. Dia ini bisa dibilang ya pro gamers lah ya. Lu bisa lihat yang satu udah pakai headset gaming, yang satu lagi kacamatanya tuh udah tebel banget gitu. Ya ini Depan ini terus ya, komputer mulu ya. iya, depan komputer, depan handphone atau depan TV. Kita nggak tahu nih dia mainin game di platform yang mana. Tapi kalian bisa lihat mereka berdua ini udah settingan gamers lah ya nggak sih? Terlihat sepertinya ya. Iya, jadi ya. Nah, gimana kalau kita kenalan dulu nih, biar pada kenal nih. Dari yang pakai headset dulu nih, siapa namanya nih? Mas Atir, apa kabar? Oh, gua. Ya. Halo, kenalin nama gua Atir. Ya, background dulu kali ya tentang game gimana. Kayaknya mulai dari awal dari Nintendo waktu TK SD ya. Habis itu beralih ke Sega, habis itu ke PS kayaknya gue mulai kenal sama Aga, sering mainin bareng Aga. Habis itu SMP juga Aldo kadang main sama gue. Habis itu beralih ke PC game Ragnarok. Nah itu memulai agak hardcore sama kayaknya dulu lagi zaman banget Ragnarok ya. Ya habis itu selanjutnya kayaknya PC game ya. Oh habis itu gue kayaknya beli gue pokoknya kalau konsol ada PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 nggak beli. Ya gitu aja dulu. Ya, jadi Atir itu teman kita yang gamenya itu paling update dari PS1 sampai PS4 ya. Jadi tiap dia beli game baru, beli konsol baru, gua sama Aga Paling tuh update pasti ya. iya. Jadi tetangga tuh pada main di tempatnya dia gitu kan. Gitu. Kali ini teman SMP ya, berarti ya semua ya. Dari SMP temennya. Gua sama Atir Gua ya dari- SMP. Gue Kalau sama Aga SD sama Aldo SMP. iya. Ini sebelahnya Aga nih, ini gamers yang hardcore juga nih. Gimana Ga? Serem ya. Soalnya Perkenalan. dari kita yang pakai kacamata tuh cuman dia doang gitu kan. Gue pakai kacamata juga, cuman nggak setebel Aga sih. Gua kacamata turunan kayaknya. Nggak, jadi kenalin nama gua Aga ya. Gue sebenarnya sih kalau dibilang hardcore sih nggak terlalu ya, tapi karena gue dulu deket sama Atir juga ya, dan dia yang tadi bilang paling update ya soal game, namanya masih bocah kan, masih SD pasti suka banget main PS bareng gitu kan, dari yang mulai kayak FIFA, PES ya, dan yang lain-lain gitu kan. Terus masuk lagi ke PC sih, lebih ke arah PC pastinya Ragnarok, dari yang Pangya, kayak Tampet, banyak deh dicoba semua, tapi nggak ada yang benar-benar fokus gitu kan. Tapi namanya juga cobain sampai ke kuliah lah PC terus, nggak pernah yang lain. Konsol sih kayak nyoba doang, karena gue sendiri nggak punya konsol, jadi gue selalu main bareng di tempatnya Atir atau nggak Aldo ya. Terus makin kesini ya ini kali ya, mulai males juga sih sebenarnya, lebih ke arah PC kan sama konsol, ya mulai beralih ke mobile gitu aja sih dari gua. Ya, ini agak ada masalah koneksi dikit tapi nggak apa-apa. Si Aga lagi nge-freeze. Ini nggak apa-apa, ini kita jadiin thumbnail aja ya. Jadi lucu kan ini Aga posenya kayak begitu. Ini juga nge-freeze nih. Tapi emang Tadi agak kalau sedikit agak delay ya. iya agak nge-freeze sih. Nggak apa-apa MT, tapi suaranya bagus kok. Gitu. Tapi emang kalau gaming itu dilihat dari kacamatanya. Kayak kata kamu kan, nih dilihat nih dari kacamata, emang terlihat gitu. Kalau kacamata tebel dia sering main game gitu, emang gitu ya. Ya ini aja sih, bercandaan aja sih.
Oh, bercanda dong. Jadi nggak semuanya yang ini ya main game itu juga berkacamata ya. Iya. Nah, terus Apakah yang agak gitu rusaknya gara-gara game atau gimana? Dari Apa aja? gua kalau gua sih jatuhnya ya diperparah dengan game juga ya, karena dulu sering banget main game juga kan, hampir pulang sekolah tuh selalu main PC aja tuh sampai sore, sampai dimarahin orang tua, cabut dari bimbel segala macem lah. Wah, Tapi apa ini Ya gak gitu, sih? tapi kalau kacamata gua sih turunan lah jatuhnya sih. Gitu. nah, terus sekarang lagi mainin game apa nih? Kalau Atir main game apa nih sekarang nih? gua lagi main mobile game, tapi board game aja. Udah nggak hardcore Kayak lagi nih. catur, ludo. Masa Belum pro sih, player pensiun pengen nih. niatnya pengen buat YouTube Wild Rift, tapi belum. Oh, mantap. League Bisa of lah, Legends. ajak-ajak lah kalau butuh tim, gue available kok. Ayo. Buat Rift ya, belum nyoba sih nih. Agak main game apa gak sekarang gak? Gua semenjak kerja ya, pastinya mobile ya. Dari yang kayak apa sih namanya tuh? Apa tuh namanya? Apa tuh Ya kan pokoknya gitu lah. Apa namanya? Lupa gua. Ayo guys, Ada yang namanya. bisa nebak game yang dimaksud sama Aga, kalian bisa komen ya. Boleh. Ya apa nih? Ntar lu kasih tauin gak kalau mereka komennya tuh pada bener apa salah tuh game Dia yang lo tuh mainin tuh. Apa mainnya- coba nih main tebak-tebakan jadinya nih? Apa nih? Iya. Jangan-jangan dia lagi mainin kita Pastinya- sebenarnya. Enggak, pastinya kalau gue main game mobile tuh lebih ke arah yang strategi sih. Jadi ya enggak cuman kayak RPG itu gue agak hindarin karena kan berat juga kan. HP dulu masih. Itu apa sih? RPG Ya. itu role playing game, jadi yang karakternya ada banyak gitu. Oh, gua kurang update sama game sih sebenarnya. Ya contohnya Ragnarok gitu. Enggak juga ya. Ya RPG juga sih. MMORPG itu. Iya, MMORPG. jadi kalau di mobile kan kalau RPG kan kelihatan lebih berat ya, dan agak beda aja sih cara experience-nya kalau sama yang di PC gitu kan. Jadi gue agak hindarin itu sih. Itu artinya lu butuh HP yang baru gak? Nah gue rekomenin Asus ya, ROG. Ini nggak di endorse sama Asus. Lenovo yang baru tuh bagus tuh buat gaming. Apa Legion? Apa ya, lupa gua. Gue udah beli Xiaomi kok, udah pakai Snapdragon yang udah lumayan Ya, update. nggak apa-apa. Buat main game doang gitu. Ya iyalah, Ya, orang Iya dong. iya dong, Karena Ganti. lebar mungkin Tapi ya. ujung-ujungnya sih memang ke arah sana. iya dong. Masa buat selfie ya gak? Masa buat bikin TikTok ya nggak sih? Nah, April nih main apa nih terakhir tuh April tahun 2021 dia masih main Crash Bandicoot. Kalian tau Crash Bandicoot Enggak, kan? Bukan gitu. Jadi kan 21. gue kan emang nggak main kan, jarang main game. Terus kayak kemarin main yang ikut kalian Ragnarok. Nah udah gitu kayak gue baru pertama main kayak gitu kan, kayak iya gue seru kan. Terus kayak nggak mungkin gue main sendiri. Terus kayak gue main apaan? Biasanya kalau main handphone kan, kalau yang dari handphone palingnya bener kayak tadi kata si Atir, ular tangga. Terus kayak main apa ya? Main apa sih? Zombie gitu-gitu Oh, doang. Plants Terus kayak vs kemarin- Zombie. Nah Oh, terus gitu. kayak terus kemarin gue minta downloadin dia. Gue mau dong, soalnya gue cuma bisa main itu doang. Tadi kan gue bingung kan ya, dia minta PC atau dari PS. minta game. Ya udah kita lihat di Steam game apa. Requestnya Crash Bandicoot. Dia bilang aduh Crash Bandicoot ya. Itu doang cuy. Udah Itu gitu. yang PS1 apa gimana? Iya yang PS1 yang remake, cuman grafiknya doang dibagusin. Tapi gamenya Iya. sama, Mengingat, storynya sama. mengingat ini dia. Nggak apa. Bagus kok itu. Bagus kan, biar kalau misalkan ini kan Iya. lagi bulan puasa kan, kalau nunggu buka udah gue main gitu. Ya masuknya klasik lah tuh. Iya betul betul. Soalnya Itu yang lain gue nggak bisa, cuy. nostalgia namanya itu. Iya. Yang lain Emang. gue nggak bisa masalahnya. Harvest Moon sih kalau klasik sih yang mantep sih. Tapi sebelumnya udah pernah main Crash Bandicoot kan? Apa gimana? Udah dulu Oh, aku ya udah. gue mainnya itu, makanya udah itu lagi aja gitu. Nah, dia agak bingung Crash Bandicoot sama CTR. Kalau Oh. CTR itu yang sama balapan. kan? Beda. Balapan, tapi ininya
beda. Tapi gue main dua-duanya. Jadi dulu gue yang balapan dulu, terus baru yang bandikot. Iya, tapi itu beda. Hmm. Kalau mau yang balapan harus beli lagi, download lagi yang balapannya Ya CTR. aku mah mainnya yang lucu-lucu aja lah. Gak bisa yang perang-perangan gak bisa. Ya, kalau gue sendiri sih sekarang masih di PC sih lagi main Black Desert yang remake 2020. Karena COVID gini karantina ya sama sih, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah mendingan main game PC aja sih. Gitu. Tapi kalau di mobile, pengalaman gue di mobile sih handphone jadi cepet ini nggak sih? Jadi cepet bocor gitu baterainya atau keganggu nggak sih? Ya gue nggak tahu sih, kalau gue kan kayak handphone gue satu, jadi kalau ada WA masuk lah atau ada telepon masuk kan ngeganggu banget kan. Kalau handphone yang zaman sekarang sih, yang udah sekarang yang 3,5 jutaan gitu ke atas sih udah lumayan lah, udah nggak terlalu bocor banget. Lu juga ada tambahan ini sih, Dok. Biasanya kalau yang udah baru-baru tuh ada game booster gitu di HP-nya sendiri ya. Lu bisa Iya. bukan reject ya jatuhnya. Kalau ada call masuk ya seenggaknya di background di belakang, nggak terlalu Iya. ganggu. Udah ada hal-hal kayak gitu sih yang dipermudah lah ibaratnya. Ya, tapi sekarang kayaknya 2021 bakalan beralih ke mobile semua ya, developing gamenya ya. Iya. Ya lu lihat Iya. dari ini ya. Kayak ASEAN Games itu apa SEA Games ya, itu udah mulai mobile semua kan. Ya nggak sih? Ininya Iya. e-sportnya. Nah, menurut lo tuh kayak mobile games atau ya game lah in general tuh pantas gak buat masuk SEA Games atau bahkan Olimpiade? Aneh juga sih ya, e-sport ya. Kalau gue sih di e-sport dulu kali ya, maksudnya step by step lah ya, di e-sport dulu. Mungkin jatuhnya berarti Olimpiade ya. Kalau untuk SEA Games kayaknya masih belum deh, karena kategori untuk sportsnya masih Emang termasuk apa ya? Masuk. Emang Tapi- itu termasuk ya? Tahun lalu masuk Masuk. kan yang Iya. Indonesia kalah itu ya. udah sama ada. Malaysia. Oh. Kalah Apa sama sih AoV ya? Mobile Legend juga, PUBG. Mobile Legend ya. AoV kan juga kan, Iya, PUBG belum ya? Atau nggak udah? belum. Ya ininya sih, argumennya sih mereka masuk itu soalnya kayak catur pun dianggap sebagai Olahraga, sebagai olahraga. ya olahraga juga. Olahraga otak. Oh, Iya. keren. Kalau udah masuk masuk ke Olimpiade atau kayak gitu kan udah oke ya berarti ya. Iya, dan budgetnya pun gila-gilaan itu tim-tim e-sport. Iya. Kalau kalian lihat kayak di Korea itu pemerintahnya memang support banget untuk e-sport. Kayak Iya. memang lu digaji cuma buat latihan main game doang gitu. Iya berarti emang udah bener kayak udah jadi atlet juga aja gitu kan pemainnya kan. Iya, heeh. Kok berarti kalau menang dapat hadiah atau dapat ini juga dong sama Dapet, aja kayak Dapat medali. Dapat, Dapat medali Iya, kan? sama. Dapat medali Iya. terus dapat reward gitu-gitu dong ya. dapat. Wow. Medali emas. Iya sama aja kayak atlet-atlet kalau pertandingan gitu-gitu kan. Iya, nah terus gue Gue punya pernah lihat statistiknya itu ya soal e-sport sama olahraga yang lain. Olahraga yang lain digabung itu total kalau nggak salah tahun berapa gitu ya, 2018 atau 2019 itu 99 miliar dolar udah masuk NBA, NFL gitu-gitu segala macam. Nah e-sport itu dihitung itu pasarnya 147 miliar, Di atasnya. jauh banget. itu US dollar Iya, ya. di atasnya. Iya. Iya. Ya itulah, kalau lo emang mau beradaptasi kayak e-sport atau sport gitu, ya pasarnya udah ada gitu. Jadi kalau emang Olimpiade mau ditonton juga mungkin salah satunya ya masukin e-sport juga. Jadi ya soalnya lo nggak tahu juga kan kayak apa ice skating gitu-gitu yuk juga nggak ngerti. Sedangkan orang-orang udah pada tahu sama e-sport. Kayak lebih menarik lah ya ditonton ya. Iya. Tadi gue Iya. iseng lihat di Google data yang tadi kan kita udah ngomongin beberapa platform ya. Ada konsol, ada PC, ada mobile ya yang sekarang ya. Nah, ini data 2019 itu di mobile itu 68
billion penggunanya. Di PC 35,7 billion. Nah, ini kalian bisa lihat di screen ya. Terus nah konsol itu 47,9 billion. Itu di Nah ini pengguna apa kan orang paling 8 miliar doang populasi ini dunia. per device. Oh, per Device maksudnya ya mungkin satu orang kan bisa 3 atau 2 device kan ya. Atau kayak kalau mobile mungkin kenapa lebih banyak karena satu mobile itu lu bisa banyak game kali ya, atau satu orang bisa punya lebih dari satu HP kan. Tapi Ya, kalau yang game pasti semua orang punya HP. Iya itu dia. Gitu. Iya. Itu salah Tapi satu yang emang pengen kalau gua game itu- omongin sih, semua orang pasti punya HP sih. Udah kayak kebutuhan hidup lah ya. HP itu ya. Iya. sih. Kenapa April? Enggak. Emang kalau game itu tiap tahun itu pasti ada yang keluar baru-baru gitu ya? Iya, pasti Pasti ada update. Pasti ada. Dan itu kayak ada. terlihat kayak dari Google atau apa gitu ya? Launchingnya atau apa gitu? Iya ada update-nya. Kalau nggak pasti mereka iklan sebelum mereka launching, pasti ada iklannya di IG atau di mana pasti ada iklannya. Bagian besar iklan YouTube gua paling game juga sih. Iya Kalian karena juga mungkin algoritmanya dia udah ngedetect lo gamers kan. Padahal gua jarang. Iya. Oh, udah bikin YouTube channel yang buat game ya, si Atir ya? Oh, belum. Oh, belum. Oke, sorry bentar nih, gue lupa matiin notif, jadi notif Discordnya masuk. Tapi kalian kalau nge-game itu biasanya bisa sampai berapa jam dalam sehari sih? Wah 12 jam kali ya. Meluangkan waktu untuk nge-game-nya itu lebih banyak atau lebih banyak aktivitas yang lain gitu loh? Sekarang sih nggak banyak ya kalau gua. Tapi dulu tuh zaman SMA kalau nggak salah, gua tuh nge-game malam-malam sampai subuh, terus tidur di sekolah. Gila, serius? Iya, tidurnya di sekolah gua. Tapi itu sekali doang atau memang sering kali? Sering kayak 1 semester. Buset. Gila. Nah, Terus kamu kalau gue tuh apa- zaman dulu kan zamannya warnet kan ya. Nah, warnet itu kan Nah, ada iya, paket iya, ya, iya, ada iya. paket 1 jam, paket 2 jam, paket 6 jam, 12 jam gitu kan. Iya. Kayak gue tuh pernah sampai janjian sama temen gue si, kita nggak usah sebut nama, si Metong. Lu tau Metong nggak, Tir? si Iya, Atit iya. inget Si gak sih itu? Metong ya, si Atit. Metong. Si Aga. Itu kayak kita janjian ambil paket yang 12 jam. Jadi kita masuk dari jam 7 abis maghrib gitu, cabut jam 7 sampai jam 7 besok pagi baru pulang gitu. 12 Hah? jam. Berapa jam? 12. Nah, iya. Weekend 7 kita pasti malam? gitu dulu ya. Iya. Enggak jam 7 malam sampai pagi, jam Iya, 7 sampai pagi. jam 7 pagi. Enggak dicariin mak lo. Udah bilang, jadi mau main gitu, bilangnya nginep di rumahnya siapa gitu. Padahal kita nginepnya di warnet, jadi kayak makan di situ, minum di situ, semua di situ. Iya. Tapi iya pernah sempat lihat sih pas zaman masih sekolah kayak gitu ya, orang nge-warnet sampai berjam-jam gitu kan. Nah, iya, nah Iya, sekarang ya gue masih stay di Si Aga hilang. PC sih. Cuman nggak tahu mungkin akan Sekarang udah mati ya warnet. Iya, karena internet tuh sama kayak HP, internet udah Iya. jadi kebutuhan sih. Semua. Udah jadi kebutuhan. Gak, kenapa Dulu gak? rental PS banyak. Sekarang udah Hilang-hilangan. nggak ada. Iya. Terus Ya juga itu udah banyak tadi di lu ngomong kayak semua orang itu udah harus punya handphone, bukan harus sih, kayak kemungkinan besar sudah punya handphone. Iya. Ya kan? Ya berarti developing game itu akan lebih menguntungkan kalau dia ngedevelop di mobile dong ya, di handphone ya. Iya, dan juga itu dia lebih ringan kerjanya ya gak sih? Lebih simpel kadang. Dan pendapatannya juga lumayan gitu. Iya, karena Dibanding lu kalau buat lu PC nih kayak game PC, konsol gitu kan. kayak PC atau konsol gitu, lu harus Game beli, konsol lu harus beli, grafiknya, terus ceritanya. Iya. lu harus beli platformnya dulu, harus beli PS-nya dulu, atau lu harus beli komputernya dulu, gitu kan.
lu udah keluar biaya, udah gitu nggak bisa lu bawa-bawa, terus udah gitu gamenya pun lu mesti beli lagi per game, belum nanti ada item mallnya lu mesti bayar lagi, Iya. ya kan? Dan biasanya harga game itu yang di konsol atau di PC lebih mahal daripada di mobile. Item mallnya juga lebih mahal daripada di mobile. Menurut gua karena apa ya, populasinya sih. Misalnya PC cuma 1 juta orang yang pakai, artinya dia harus nge-upin harga dong. Kalau mobile yang pakai 100 juta orang, ya berarti bisa lebih murah untuk harga item-itemnya. Ya nggak sih? Apa sama aja Kalau sekarang? Mahal juga kali. Gue nggak main mobile sih, gue anak PC sih. kalau ini sih gue bilang mahalan mobile sebenarnya. Mahalan Kalau mobile ya? secara keseluruhan ya. Kalau lu main setahun lu benar-benar serius di mobile, pasti bakalan lebih mahal. Ya emang ada yang gratis, cuman ya kebanyakan orang bakalan spend lebih banyak di mobile dibanding let's say PC atau konsol sih. Paling konsol lu main satu game lu bayar di awal kayak misalnya berapa, $40 atau $60 gitu. Habis itu udah gitu Udah kan. gitu kan. Lu nggak perlu ini. Sedangkan kalau lu di mobile, orang-orang, kalau gue sih nggak spend banyak ya. Kalau gue lihat orang-orang bisa spend udah bisa jutaan. Dalam 1 bulan ya. Iya. Iya, berarti kedepannya Dari pasti mobile lah ya. ya tadi yang argumen gue juga tuh dari sisi produsen gamenya itu mungkin dari mobile ini agak memperlambat apa evolusi dari game ya, jadi kurang bagus gitu. Kalau buat konsol kan ya lo otomatis grafis mesti bagus atau ceritanya mesti bagus atau gimana gitu kan, sedangkan mobile games sekarang cuman ngandalin kayak nagih apa enggak, ceritanya nggak jelas kadang, apa grafiknya nggak jelas, itu biasa aja tapi mahal juga gitu. Iya, gue masih belum berani menyentuh mobile sih, masih stay di PC sih untuk sekarang. Kayak kalau udah di PC udah males juga kali yang dari handphone gitu atau dari mobile gitu kan. Ya sebenarnya sih, nah gue ngerasain gue nggak bisa main karena gue nggak di rumah. Misalnya gue dinas gitu kan, kayak 3 hari 4 hari di luar kota, itu kan nyesek banget. Apalagi kalau lagi ada event yang cuman 5 hari atau 7 hari di game gitu, lu bakalan miss. Gak enaknya di situ. Kalau di mobile, lu kapan aja lu bisa mainin gitu, lu nggak akan miss eventnya. Jadi kayak di Black Desert sekarang ada event 14 hari gitu, dan gue dinas misalnya seminggu atau 5 hari, gue udah miss 5 hari itu nggak bisa main kan. Di situ sih nggak enaknya sih gitu. Ya karena satu ininya lagi, faktor lagi, karena kebanyakan teman-teman kita juga jarang yang punya PC gaming atau konsol gitu. Ya gue sih lebih prefer kalau main bareng mobile sekarang. Iya, karena lu nggak harus keluar cost lebih banyak sih. Iya. Sama tempat juga, space kan, makan tempat kan. Kalau mobile lu bisa main Iya. di kasur kayak lagi di kamar mandi, lagi berak juga bisa kan. Nggak keluar Iya, berak apalagi main yang game kayak- lagi gitu. Udah nggak keluar udah digedorin. Tadi Iya. main game di dalam 12 jam lo main di dalam ya. Sampai tainya sampai kering gitu kan ya. Jorok banget. Kalau kayak Aga tuh kayaknya kalau istirahat pasti main molek deh segame gitu-gitu kan. Sedangkan kalau PC nggak mungkin dia kayak gitu. Iya nggak? Iya, kalau di kantor sih selalu gitu sih. Even nggak harus istirahat sih. Kalau nggak ada kerjaan aja gue main. Oh tuh. Iya. Oh, bisa ya nyempetin ya. Ya kan mobile, ya kan gue sekarang lagi main Mobile Legend ya. 1 game 2 game, 1 game lah. Itu berapa Bisa menit dihitung kan? paling 15 menit sampai paling lama setengah jam lah. Kalau bisa dibilang 1 game. Ya bisa lah diselip-selipin kalau main mah. Tapi emang main game itu edik sih, bikin orang edik nggak sih? Apa tergantung orang-orangnya ya? Gitu. Iya, kayaknya emang didesain buat addictive gitu. Iya kan? Iya. Nah, ini kan ada platform gaming. Kalau
game itu dibagi lagi kan, tadi lu sempet nyinggung RPG ya sama ada FPS kan ya. Nah, menurut lo yang orang main FPS sama main RPG itu beda nggak karakternya? Atau kayak orang RPG bisa mainin FPS, orang FPS nggak bisa main RPG atau gimana? Atau RPG lebih kayaknya beda bagus ya. skillnya Kayaknya yang gitu? FPS itu orang yang kadang lebih kayak senangnya yang kompetitif gitu. RPG lebih mungkin nyantai atau kurang suka sama yang lawan orang gitu. Gue sendiri sebenarnya jujur aja gue kurang suka main lawan orang. Gue dari awal emang sukanya yang RPG. Sukanya lawan monster ya. Bedanya apaan sih? Iya. Bedanya apa RPG sama apa yang tadi tuh? Sama FPS itu first person shooter yang main tembak-tembakan atau main berantem-beranteman gitu. Kalau RPG itu yang ada progresnya, jadi dari level 0, level 1 sampai nanti berubah terus lu bikin item-item sendiri gitu. Ada dunianya sendiri lah, kayak Hobbit, Lord of the Ring, Harry Potter gitu-gitu lah, itu salah satu RPG lah. Contoh dunia nyatanya. Kalau yang FPS ya kayak tadi agak bilang main setengah jam dah kelar gitu. Nggak ada kelanjutannya. Gitu. Jadi karakternya orangnya lebih beda. Gue sendiri sih karena gue tipe kalau orang yang RPG ya, itu ngebantu sih waktu zaman sekolah. Jadi kayak ada item-item yang bahasa Inggris, terus kayak ada yang inget gue gitu kan, biologi gitu kan, monsternya skeleton gitu namanya kan, atau bones ada bagian-bagian tulang kayak gitu. Ya apalagi yang RPG dulu kan zaman kita tuh RPG Jepang ya, yang cerita-cerita gitu kan, yang turn based gitu lawan monsternya. Ya kebanyakan banyak teks doang gitu, jadi emang kalau mau membantu bahasa Inggris juga. Iya, sama item-item itu membuka wawasan lo, tau kayak lu tahu ada ruby, ada macam-macam kristal, nama-nama pohon, nama-nama binatang, nama-nama mystical kayak ada Secara tidak langsung kita udah chimera, disuruh gitu-gitu. berpikir gitu-gitu juga kan. Iya, wawasan Jadi lu kita luas gitu loh dapet- dibanding yang FPS ya gitu. Nah ini terakhir nih, kita udah berapa tahun nih kita main, dari mulai kita kelahiran anak tahun 90-an ya, 91 ya, 90-an ya, udah sekian tahun. Terus sekarang gua Atir Aga udah berkeluarga. Nah itu ngefek nggak sama istri kalian? Kalau gua sama April kan ya baru lah, jadi udah ngerasain juga sih kayak ditinggal main game gitu. Gimana tuh? Berasa banget. Berasa nggak Tir sama Aga nih? Di zaman kecil apa punya istri sekarang gitu kan? Dulu mungkin gimana ya? Kalau dulu mungkin nggak ada yang negur gue, sekarang baru main sejam udah main game mulu. Gue denger tetep aja Tir, tetep aja lanjut. Iya, cuman kan agak jadi beban pikiran juga gitu. Istrinya apa lu nya nih? Iya, kalau dibilangin main game mulu, iya sih gue. Kalau dulu kan cek aja gitu. Tuh yang denger yang. Dengerin Aga dulu nih, Aga belum ngomong nih. Aga nih, gimana nih Aga nih? Ya kalau gue ada pasti adalah perbedaannya signifikan lah malah. Apalagi gue udah punya anak kecil ya. Jadi kalau bapaknya sering banget main game atau main handphone kan pasti anaknya juga nyontoh ya. Ya mungkin kan banyak kurang-kurangin lah. Ada 2 tim dong berarti. Bisa naikin level ini lo dong, anak lo nanti. Ini mainin nih punya papa gitu kan. Ada ngebantuin kan. Shift-shiftan mainnya. Kita kan berkeluarga semua. Lu pada bakalan ngelarang anak lu main game nggak nanti? Gue sih enggak. Gue sih justru suruh main. Karena banyak banget wawasan yang bisa lu dapat di situ. Tergantung sih, yang nggak selalu semuanya. Jadinya nggak semuanya lu main game diain gitu. Ada batasannya sih pastinya. Kalau gue sih gue larang. Lah kenapa dilarang? Egois loh. Iya, karena gue merasa sendiri kayak apa ya, dengan jam yang kita habiskan itu kayaknya kurang produktif juga sih dengan apa yang kita dapat. Oh, tapi kan bukan berarti tidak boleh. Kamu kan tadi pertanyaannya kan
boleh apa enggak kan, maksudnya gue akan Ya suruh dia main maksudnya kayak lu kayak saranin untuk kayak satu game gitu, kayak ya udah lu coba tamatin dalam 3 bulan atau 6 bulan gitu loh. Iya, ada Ntar kalau batasan belum waktunya. tamat, gue nggak kasih game baru gitu. Paling kayak gitu sih. ya, tapi masalahnya kebanyakan orang tuh kecanduan game. Jadi kayak ya itu paling dari awalnya udah bilang 1 hari mainnya 1 jam aja gitu. Iya, atau 3 jam gitu. Ya. Dia jadi bisa, kalau menurut gue sih, dia jadi bisa nge-manage time-nya gitu loh. Oke, gue punya waktu 1 hari 3 jam, kayak crafting gitu loh, 3 jam misalnya. Iya. Terus kalau gue nggak main, nggak tamat, gue nggak bisa dapat game baru gitu. Dia akan berpikir gimana nge-manage waktu dia buat namatin game ini gitu. Kalau menurut gue ya, kayak dia punya goals dalam hidupnya gitu kan. Dia punya goals dalam hidupnya, Main game tapi. main game gitu. Iya. Dan melatih untuk motorik dia, manajemen dia, terus wawasannya dia. Tapi ngomong-ngomong kedepannya sih harusnya sih ada ini ya, jurusan e-sport ini ya. Karena di luar negeri udah ada tuh. Oh ya, jadi lu nggak sekolah gitu, Iya. nggak belajar gitu? Di Korea tuh udah ada jurusan e-sport. Jadi khusus buat bener-bener yang pro ya, pengen jadi masuk ke dunia pro. Nah itu udah. Itu mulai Bisa dari tuh SMP melanjutkan apa SMA? kuliah. Oh gue nggak tahu kalau itu ya, tapi kayak dari kuliah tuh, di kuliah ada jurusan e-sport udah ada tuh. Tapi mungkin dari bibit kecil ya, dari SD kali udah mulai diarahin. Karena arahnya udah ke sana gitu loh. Iya, dan kayak ini ngomongin pendidikan jadi agak melenceng sedikit ya, nggak apa-apa. Kayak kedepannya nanti pun pendidikan anak usia dini pun pasti akan lewat game atau lewat animasi gitu loh. Kayak lu nyocok-nyocokin gambar atau lu tebak-tebak terus ini kemana itu kan salah satu games usia dini ya menurut gua kan. Biar anak kecil juga nggak bosen kan. Iya, jadi Dengan cara game. kayak kita kan lu lebih gampang ngerti lewat YouTube daripada diterangin di papan tulis sama dosen kan. Ya nggak sih, lewat animasi visual itu lebih masuk sih kalau gue sih. Gue sih nggak suka ya kalau e-sport tuh masuk ke pendidikan, soalnya sebenarnya kayak e-sport tuh kan berubah terus ya, paling 5 tahun masanya, habis itu ganti lagi. Gimana gitu, misalnya lo pendidikan lo dalam misalnya Dota gitu. Pendidikannya Suatu saat lagi Dota nggak musim lagi, lo buat apa gitu kan? Zaman dulu kan Dota ya. nggak mungkin kayak Iya. mungkin kayak Bukan bukan spesifik. iya bukan nggak gamenya kali spesifik, jadi ke apa ya, Iya. ke genrenya kali ya, kayak atlet kan, kayak basket gitu kan ya, berarti Iya. ya udah lu mainin Iya, game, basket kan lu mainin udah game misalnya basket udah apapun berapa itu gitu. puluh tahun gitu kan. Gue nggak tahu sih kurikulumnya apa. Ya pasti ada. Iya, man. Mungkin kurikulum menggerakkan mouse lebih andal. Gua kalau ada modal sih sebenarnya pengen loh buat e-sport. Kayaknya menjanjikan Wede. buat tim e-sport gitu. Gaji berapa nih? Ya kalau lo ngeliat yang sekarang ya e-sport yang paling happening kan Mobile Legends ya, MPL itu Ah. untuk masuknya aja ber-MM-an kalau nggak salah di atas 10M lah. Buset, Untuk buat 10 daftar miliar. doang ya. 10 miliar Iya. rupiah, 10 miliar. Iya, $1 juta ya dulu. Ya itu alasan Iya. gua kenapa gua males sama Mobile Legends. Mobile Legends tuh terlalu ini. Mata duitan banget. Kayak pasarnya Indonesia udah gede banget soalnya tuh. Jadi ya gitu lah dia. Bayar terus gitu, beli gitu. Enggak, coba Ya, itu diamond. satu Ya, gua 10 kesel miliar ke apa-apa 1 tuh miliar duit buat gitu. apanya tuh? Enggak. Apa? Hadiahnya atau apanya? Nggak, itu masih daftarnya doang, tapi nanti kalau hadiahnya gue kurang tahu ya. Oh, daftar Pasti untuk lebih masuk gede ke lah. timnya gitu, kayak masuk tim daftar- bola gitu. Daftar Masuk doang, ya. Dok. Daftar doang. Daftar doang $1 juta. Iya. Daftar lu biar masuk kompetisi itu $1 juta dulu. Berarti Masa duit dulu hilang dong itu. Daftarnya $1 juta. Kalau menang cuma $250.000 apa? Iya, berarti duit hilang Nggak dong. ngerti. Dah. Ya itu dia. Ya paling dapat duit dari sponsor. Cuman Oh, kan iya sih. mestinya nggak gitu-gitu amat kan. Padahal tuh kalau dibandingin Mobile Legends, misalnya dibanding League of Legends gitu, sebenarnya dia bisa, kalau League of Legends bisa dia jutaan dolar, atau Dota bisa jutaan dolar. Betul, Ini apa hadiahnya. Sedangkan Mobile Legends sedikit banget tuh gitu. Sedangkan dia minta duitnya banyak.
Oke lah. Nah, ini aja ya. Iya, Ngayain yang punyanya aja. ya makanya aku, tadi karena semua orang udah pakai handphone kan, jadi kayak marketnya tuh gede banget. Coba aja satu orang cuman spend $10 atau 1 juta deh sebulan, berapa tuh, taruhlah $50, $60 kali berapa pengguna, itu pasti gede banget gitu. Iya. Iya. Ya lu bayangin misalnya Mobile Legends ya, lu misalnya satu orang beli satu skin doang berapa yang tuh harganya tuh? beda warna baju doang, itu bisa 100 ribuan. 100.000. Sedangkan Berarti skin yang mahal bisa jutaan. itu Iya. yang beli ada ya, yang beli ada. Nah lu bandingin misalnya konsol game misalnya $40 udah lu udah bisa main sebulan juga dapat, dan kualitasnya bagus gitu. Iya. Ini cuman skin doang. Ya begitulah game, ke perkembangan game dari tahun 90-an lah ya, 90-an sampai 2021, berarti udah 30 tahun ya. 30 tahun Iya. dan berakhir di mobile karena semua orang punya handphone. Gitu. Ya mungkin gitu aja pembahasannya untuk di video kali ini, udah 35 menit juga. Mungkin dari Aga ada harapan apa atau buat istri kalau main nggak apa-apa gitu atau apa gitu? Ini istrinya pasti nonton, Mutia nggak mungkin nggak nonton, pasti nonton. Enggak sih, itu harapannya gue lebih kurang-kurangnya sih. Oh, lebih kurang-kurangin. Kirain Diri lebih sendiri kirain ya, lebih jadi diizinkan gitu. lebih ke diri sendiri ya. Karena gue harus tahu batasannya sih. Ya jadi ini. Tapi ya udah sekarang makin berkurang banget sih. Tapi namanya pekerjaan ya IT juga kan pasti berhubungan dengan handphone. Jadi nggak melulu main game sebenarnya gue, tapi lebih banyak kerjaan kan. Tapi tetap aja dilihatnya kayak gue megang HP mulu gitu kan. Ya mendingan main game daripada main yang lain ya nggak sih? Ya. Gimana Tir? Apa tuh? Kalau gue sih mungkin niatnya kalau main game lagi serius itu paling 1, 2, 3 game lah sehari, dan gue usahain mungkin bisa produktif gitu, ada hasilnya, misalnya gue buat YouTube atau Twitch apa gitu. Kayak gitu sih. Gue usahain banget main game, maksudnya nggak cuman main game doang gitu kalau bisa. Ya. Nah, kalau Branding diri sendiri juga. kalau dari gua apa nih? Istri gua ada di sini soalnya nih. Terus gua paling Dia sempet kayak yang aku 2 hari 3 hari ini nggak ini dulu ya, aku main dulu oh soalnya iya, ada gue event. izin. Itu Gua beneran 3 hari izin. 3 hari nggak ada kabar, hilang udah. Beneran seharian dia. Kayak gitu. Dia kalau udah main game benar-benar udah seharian, tapi karena emang mungkin karena jauh nggak kelihatan, jadi gua nggak gerah kali liatnya ya. Paling kalau gua chat, kalau emang dia nggak balas, gua video call udah gitu doang. Main, oh Nah, udah. lucunya kalau gue udah minta izin, dia tahu nih gue main. Itu gue digangguin pasti kayak tiap sejam dia telepon gitu. Itu kan nggak bisa di pause ya game ya, tetap harus jalan ya. Harus. Terus di tengah jalan gue mati lah atau apa kan, aduh. Tapi kalau gue nggak izin, dia nggak nelpon. Padahal gue main juga. Iya, itu harus lah. Kayak Enak nggak tau telepon. gangguin Ya. orang. Ya kenapa? Nggak cuma mau gangguin doang, cuma gitu. Itu emang kayak gitu, malah emang enak gangguin orang. Kayak gitu. Ya udah, Aga udah cabut nih, udah DC dia. Oke lah, yaudah segitu aja. Jangan lupa di komen, di subscribe juga ya, guys, di Like. share ya. Oke, sekian video untuk hari ini. Sampai ketemu lagi next video ya. Bye bye. Bye.